Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan tubuh kita dari kepala sampai kaki gitu ya, ada satu bagian tubuh yang mungkin sering kita abaikan kesehatannya, yaitu pendengaran alias telinga gitu. Padahal ini fungsinya sangat erat sekali dengan ya satu pasti pendengaran dan kedua keseimbangan. Lalu gimana sih caranya menjaga kesehatan pendengaran atau telinga kita? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pentingnya kesehatan telinga. Nah, kalau kita ngomongin tentang kesehatan telinga, ini kan identik dengan pendengaran. Nah, biasanya di luar sana kita sering ya melihat entah itu di televisi atau kehidupan sehari-hari, ini banyak banget orang yang mengalami gangguan pendengaran dan ini dibikin bercandaan. Nah, mungkin untuk sebagian orang it's okay, it's not a big deal, bukan hal yang nggak masalah gitu. Tapi ada juga mungkin yang ngerasa ini nggak fine, gitu, nggak baik-baik aja, ada sesuatu ini nggak baik gitu. Nah, ini empati kita bermain di sana. Nah, sebelumnya kita akan ngomongin terlebih dahulu nih tentang fun fact mengenai kurang memiliki empati. Kita lihat yang pertama ya. Mengkritik. Nah, ini sekali. Kalau kita ngomongin tentang orang yang agak kurang punya empati, ini memang orangnya suka mengkritik seperti itu. Karena mereka selalu merasa mereka yang paling benar, sehingga akhirnya mereka suka mengkritik orang lain. Padahal belum tentu biasanya nih, orang yang tidak memiliki empati ini suka juga dikritik oleh orang lain. Tapi dia senang mengkritik orang lain ya. Oke, kita lihat yang kedua. Paling benar. Nah, sok tahu dan merasa paling benar ini biasanya identik dengan orang-orang yang tidak memiliki empati. Kalau memiliki empati, pasti mereka tahu bahwasanya tidak semua orang akan selalu salah, tidak semua orang akan selalu benar. Nah, oleh karena itu, untuk orang-orang yang tidak memiliki empati, ini mereka biasanya merasa selalu paling benar ya. Kita lihat yang ketiga. Menyakiti. Nah, inilah fungsinya empati ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain seperti itu. Nah, ketika orang tidak memiliki empati, ini biasanya mereka tendensinya untuk menyakiti perasaan orang lain. Karena mereka nggak tahu, mereka sadar atau tidak apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, ini bisa menyakiti hati dan perasaan dari orang lain. Kita lihat yang selanjutnya, yang keempat. Sulit merasa bahagia. Nah, ini sering sekali kita lihat ya, orang yang kurang empati atau tidak memiliki empati ini susah untuk merasa bahagia. Salah satunya karena mungkin mereka agak susah untuk melihat orang lain bahagia. Ketika orang lain bahagia, mereka tidak akan bisa bahagia gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak memiliki atau kurang memiliki empati, ini kayaknya sulit banget gitu ya untuk bahagia. Kita lihat yang terakhir. Egois. Nah, ini yang menjadi penting sekali ya. Puncaknya adalah ketika orang yang tidak memiliki atau kurang memiliki empati ini egois. Karena akhirnya mereka tidak bisa memahami perasaan orang lain. Oke, itu dia tadi beberapa fun fact mengenai rasa empati dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact orang-orang yang kurang memiliki empati. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Marta Sonia Kusumadewi SPSI, Master of Educational Studies, konsultan pendidikan dari MIMI Institute Cabang Citra 6. Selamat pagi Miss Marta, apa kabar? Pagi, kabar baik. Terima kasih. Oke, Miss Marta, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin ini menjadi penting juga gitu ya selama pandemi, bagaimana kita harus bisa berempati pada orang lain karena tidak hanya sedikit orang tapi banyak bahkan hampir semua kalangan gitu ya merasakan dari pandemi ini sendiri gitu, dan efeknya banyak, tidak hanya ke finansial, kesehatan, kehidupan sosial juga, dan pastinya kesehatan mental. Salah satunya mungkin kalau kita ngomongin mental adalah rasa empati yang memang harus benar-benar dididik dan diedukasi dari dini untuk anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin orang-orang yang kurang empati, itu kayaknya agak kesel gitu ya. Gitu. Untuk orang yang kurang empati itu kayak nggak tahu karena memang mereka tidak teredukasi dengan baik atau belum teredukasi dengan baik. Oke, kita bahas ya. Apakah benar ketika seseorang yang kurang memiliki empati ini senang mengkritik orang lain? Gimana nih Miss Marta? Ya, nah jadi sebelumnya kita pahami dulu ya sebenarnya empati itu emosi apa sih gitu, ya kan? Itu kan kemampuan kita untuk kemudian memahami, merasakan apa yang dialami orang lain.
Jadi saya jelaskan dulu. Jadi menurut Goleman, salah satu teoris yang dari empati ini, teorinya mengatakan Goleman ini membagi empati jadi 3 komponen. Yang pertama adalah kognisi, jadi kita berusaha memahami apa yang kira-kira dirasakan atau dipikirkan sama orang lain. Yang kedua itu berkaitan dengan emotional empati. Jadi kita kayak menempatkan diri kita di situasi orang itu, rasanya kayak gimana ya gitu. Terus yang ketiga adalah compassionate atau belas kasihan. Jadinya setelah kita berusaha menempatkan diri, kita memahami orang lain, terus kita kayak tergerak melakukan sesuatu terhadap orang tersebut gitu misalkan. Nah, kalau orang berkaitan sama orang yang suka mengkritik orang lain atau mungkin sikap-sikap lainnya gitu ya. Jadi empati ini tuh kan akhirnya kita perlu miliki supaya kita itu bisa menyesuaikan diri, bisa merespon dengan baik dengan situasi di sekitar kita. Kebayang kalau orang suka mengkritik orang lain. Nah ini saya tidak bilang itu satu-satunya penyebabnya gara-gara dia nggak punya empati, tapi mungkin itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh kemampuan dia empati itu seperti apa ya. Empati itu kan salah satu emosi, jadi dia bisa diregulasi, dia bisa diatur, dia bisa dipelajari, dia bisa dipraktekkan gitu loh. Jadi kalau seseorang yang dia suka kritik, mungkin apakah dia gak bisa ngebayangin ya orang yang dikritik terus tuh rasanya kayak apa. Jadi dia gak sadar kalau dia mengkritik gitu loh. Jadi karena empati itu sebenarnya adalah proyeksi dari diri kita sendiri. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan gitu. Jadi bisa jadi orang tersebut tidak menyadari gitu loh. Kalau dia ternyata sikap saya ternyata kurang empati ya ke orang lain gitu. Nah makanya penting banget itu kalau dalam kesehatan mental itu penting sekali bahwa kita mempunyai self awareness. Kita jadi punya kesadaran tentang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kalau misalkan kita itu sadari kita tuh kok iya ya kok saya kok belakangan ini suka kritik terus ya rasanya suka dikit-dikit salah. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan? Karena itu biasanya ada proyeksi memang dari diri kita sendiri gitu. Oke, dan biasanya berarti orang-orang ini sebenarnya mereka nggak sadar gitu ya Miss ya, bahwa mereka ini sedang mengkritik orang lain gitu. Karena ya kembali lagi ini harus ada self awareness yang tadi Miss Martha sebut gitu. Nah pertanyaannya kan self awareness itu bukan pekerjaan yang sehari 2 hari orang bisa kemudian membangun self awareness. Nah gimana caranya untuk orang-orang yang suka mengkritik, yang kurang memiliki empati ini untuk belajar membangun self awareness? Ya, jadi kemampuan kita untuk memahami situasi orang lain, empati itu kan dipengaruhi kayak tadi saya bilang proyeksi diri kita, self awareness-nya kita. Itu datangnya dari mana? Pertama adalah dari pengetahuan dan pemahaman dulu nih, pertama kali lah sebenarnya menurut saya. Jadi kita paham dari situasi budaya tertentu, sekeliling kita situasinya seperti apa. Oh orang kalau kayak gini tuh mungkin punya perasaan ini. Terus kenali emosi kita. Kenali emosi kita sendiri. Dan untuk kita bisa mengenali emosi kita sendiri, yang paling penting pertama adalah being mindful. Kita harus benar-benar take time gitu ya, ambil waktu sejenak untuk kita memikirkan dan merasakan apa sih yang saya pikirkan dan saya rasakan. Pertama kali kita bisa melatihnya, kita berusaha merasakan apa yang di tubuh kita. Jadi kalau saya mau ngajak pemirsa semua gitu ya, misalkan kita tutup mata sebentar, terus kita bayangin, oh di pundak saya nih, saya merasakan pundak saya merasakan pipi saya, gitulah ya. Itu secara fisik. Lalu kemudian kita going semakin dalam lagi, kita pagi ini tuh saya bangun tidur, saya ngerasa apa sih sebenarnya? Karena seringkali kita tuh tidak memberikan waktu untuk diri kita tuh memikirkan apa sih yang saya rasakan gitu loh. Oke. Kemudian dari akhirnya itu kita harus punya banyak pengetahuan juga. Kadang-kadang salah satunya karena itu dia proyeksi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Karena isi pikiran kita itu misalkan negatif semua, otomatis respon kita, apa yang kita proyeksikan juga jadi negatif semua gitu. Jadi kita banyak pengetahuan juga. Oke.
memproyeksikan atau merefleksikan apa-apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita gitu ya Miss Marta ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Mungkin ini ada hubungannya dengan merefleksikan atau memproyeksikan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Apakah memang selalu orang yang kurang memiliki empati ini merasa selalu benar gitu? Mungkin ini ada hubungannya juga dengan poin pertama tadi ya gitu, suka mengkritik orang lain karena mereka merasa paling benar. Gimana nih? Iya. Jadi memang itu bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan orang itu merasa dia paling benar, tapi paling tidak itu bisa berpengaruh gitu ya. Karena orang yang merasa dirinya paling benar itu biasanya adalah seseorang yang dia tidak berusaha memahami sudut pandang orang lain. Nah itu. Yang tidak berusaha memahami sudut pandang orang lain biasanya dia tidak berusaha punya pengetahuan tentang oh iya ternyata kalau saya dipukul itu respon saya marah, tapi orang lain mungkin responnya ternyata bisa sedih atau dampaknya bisa macam-macam. Itu karena apa ya? Karena kebanyakan dari kita ketika empati itu kita berusaha nilai itu sebenarnya cuma dari sudut pandang kita. Bisa marah karena kalau kita ngeliat orang lain, misalkan orang lain mengalami apa ya? Contohnya misalnya kita ngeliat anak orang lain dipukul sama orang tuanya gitu ya. Responnya kita marah itu mungkin karena kalau gue digituin, kalau saya digituin saya marah gitu. Tapi kalau kita biasa aja, mungkin empatinya kita tuh biasa aja. Itu mungkin kita memang proyeksi dari kita yang kita rasakan tuh kita biasa aja. Kalau kita merasa diri kita paling benar, nggak apa-apa, pukul anak kayak gitu nggak apa-apa, itu memang benar, memang harus dipukul tuh anak kayak gitu, kita nggak kapok misalkan kayak gitu. Itu akhirnya kita merasa diri kita paling benar, kita nggak berusaha lihat sudut pandang dari anaknya ngerasa apa ya, kalau dipukul gitu loh. Orang lain bisa mikir apa ya kalau saya pukul anak saya misalkan gitu. Oke, berarti memang harus ada di posisi itu bagaimana kemudian bisa merasakan atau tidak ketika contohnya dipukul tadi gitu ya. Oke, Miss, kita lanjut yang ketiga. Apakah benar orang yang kurang memiliki rasa empati gitu ya? Ini perkataannya sering menyakiti orang lain. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga dengan poin 1 dan 2. Mereka ini sering ngomong, mereka pikir itu biasa aja, standar-standar aja, tapi ternyata menyakiti orang lain karena mereka sebenarnya nggak sadar juga gitu. Gimana nih, Miss? Iya betul, karena mungkin nggak sadar juga, karena kan juga misalkan tentang omongan yang menyakiti orang lain itu banyak faktor kan, termasuk adalah budaya di mana orang ini dibesarkan, kebiasaan yang memang di lingkungan orang ini dalam berkomunikasi seperti apa. Jadi ketika dia ngobrol sama orang lain, dia tidak langsung bisa beradaptasi dengan situasi itu, salah satunya dia tidak mampu langsung berempati dengan situasi itu, jadi salah responnya. Kalau di rumah kamu gaya ngomongnya kayak gitu nggak apa-apa gitu kan, tapi ketika ada di situasi tertentu ketemu orang lain gitu yang tidak terbiasa dengan gaya bahasa seperti di rumah kamu, ya kita harus langsung bisa switch tuh untuk kita bisa berempati dengan orang-orang yang ada di lingkungan baru itu. Oh ternyata kalau orang lain digituin dan mereka nggak sama ya sama teman-teman saya atau keluarga saya yang biasa digituin misalkan gitu. Jadi betul sekali empati mempengaruhi gaya bicara seseorang kayaknya. Sangat mempengaruhi sekali ya bagaimana kemudian rasa empati ini bisa berpengaruh pada gaya bicara seseorang yang mungkin agak berbeda lingkungan tumbuh kembang dari kecil seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang keempat nih. Apakah mereka yang kurang memiliki rasa empati ini sulit merasa bahagia untuk orang lain? Ketika orang lain sukses, dapat apa, dapat ini, dapat itu, ini mereka agak susah untuk bahagia untuk orang lain dan biasanya akhirnya kembali ke diri mereka juga sulit untuk bahagia untuk diri mereka sendiri juga. Gimana nih, Miss? Saya pikir mirip sama yang sebelumnya bahwa itu berkaitan dengan semua emosi gitu ya. Kita berusaha menempatkan diri di posisi orang lain gitu. Jadi kalau kita lihat orang lain bahagia, kita ngerasa biasa aja, yang kita balik lagi mikir, kenapa saya nggak bisa berempati, saya ikut berbahagia, kenapa ya? Mungkin apakah saya nggak puas ya, ataukah saya iri ya, atau apa? Nah ini bisa menjadi faktor-faktor berpengaruhnya gitu loh. Kalau sama halnya empati itu merasa ikut iba, ikut sedih ketika orang mengalami musibah, sama halnya dengan perasaan bahagia kan gitu. Kalau orang lain merasakan hal bahagia, saya rasanya gimana ya gitu. Nah ini yang
yang kadang-kadang sekarang di zaman sekarang ini suka di Instagram atau di media sosial lainnya, akhirnya kita jadi pengguna-pengguna media sosial yang julid gitu ya katanya, yang enggak netizen empati. julid. Iya. Lihat orang bahagia kita sirik, lihat orang sedih kita makin-makin gitu. Nah ini hal-hal yang memang betul sekali tadi topiknya tentang mental healthness, tentang bagaimana society kita sekarang berkembang dari area ini memang perlu diperhatikan sih. Oke, dan terakhir mungkin ini menjadi penutup dari semua poin-poin 4 yang sudah kita sebutkan. Apakah berarti ujung tanduknya adalah ketika kita ngomongin orang yang tidak memiliki empati atau kurang memiliki empati, ini adalah orang-orang yang egois? Gimana nih Miss Marta? Karena sebenarnya kalau kita bilang dari definisi egois itu kan juga sangat sangat luas gitu ya, nggak serta-merta saya pikir orang empati itu selalu egois. Menurut saya itu memang tergantung sudut pandang dia. Dia nggak bermaksud egois sih, tapi ngerti kadang-kadang enggak, saya bukannya egois, sama saya nggak ngerti aja kenapa kamu ngerasa kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang ini istilah egois yang digunakan, apakah maksud kita dengan egois itu seperti apa? Egois yang mementingkan dirinya sendiri atau pendapat dia paling benar, atau semua pusatnya harus apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya nggak peduli sama orang lain. Itu yang kita mungkin bisa pahami, iya ya mungkin egois ya, karena dia selalu mikirin dia sendiri, dia nggak mikirin bagaimana perasaan orang lain gitu loh. Jadi boleh enggak kali ya, gimana? Jadi maksud saya adalah intinya adalah seseorang yang yang kemampuan empatinya tidak berkembang, akhirnya dia gagal atau keliru dalam dia memahami situasi, perasaan dan pemikiran orang lain. Nah itu yang jangan-jangan bikin kita dinilai sama orang di sekitar kita, kamu egois deh, gitu loh. Karena akhirnya gagal menangkap situasi kita itu. Oke, nah mungkin ini PR juga bagi mungkin anggota keluarga atau teman-teman atau sahabat dekat untuk kalau kemungkinan ada orang-orang di sekitar kita yang kurang memiliki rasa empati, mungkin ajak ngobrol dari hati ke hati supaya sama-sama enak. Orangnya enak dan orang yang nanti kedepannya diajak ngobrol dan berinteraksi sama orang ini juga merasa enak gitu ya Miss Marta ya. Baik, terima kasih Miss Marta sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua dari kita tetap memiliki rasa empati, kebersamaan bersama, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya Miss Marta ya. Terima kasih Miss Marta, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, pentingnya kesehatan telinga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pentingnya kesehatan telinga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Irawati SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raden, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, semoga Dr. Ira juga dan keluarga sehat-sehat terus ya dok ya. Oke, ini dari rumah sakit, rumah atau dari mana ini dok? Kebetulan lagi posisi lagi di Aceh, ada keperluan. Aceh, jauh sekali ini ya, Aceh ke Jakarta. Nggak apa-apa, kita hari ini sharing-sharing meskipun jarak kita berjauhan gitu ya dok ya. Oke, kita akan membahas, ini salah satu organ tubuh yang sangat penting sekali gitu ya dok ya. Tapi akhirnya banyak kemudian yang mungkin dari kita sering abai gitu. Sering akhirnya kayak nggak penting gitu. Jadi akhirnya banyak yang mengalami gangguan kesehatan di indera pendengarannya atau telinganya gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang telinga, sebenarnya telinga ini apa, fungsinya apa, dan ada anatomi organ-organ apa aja gitu dok yang ada di dalam telinga? Oke. Kadang kalau orang nggak ke telinga, kalau kita anak kecil ya, Mas Daden kan ngomong, mana mata, ini mata, mana hidung, ini telinga. Jadi seolah-olah telinga hanya daun telinga ini aja ya. Padahal di dalamnya ada lagi organ-organ yang lebih penting juga. Jadi
Kalau berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsi fisiologinya ada dua fungsi telinga itu. Satu, fungsi pendengaran yang kita ketahui secara umum ya, dan kedua adalah fungsi keseimbangan. Sehingga kadang-kadang makanya ada keluhan vertigo itu juga bisa jadi oleh karena ada gangguan di telinga tengah. Jadi tidak hanya karena proses saraf di otak ya, tapi juga ada juga gangguan vertigo perifer namanya. Itu keluhannya ada pada telinga. Kemudian kalau anatominya, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang kita lihat ini, yang nampak ini, itu namanya telinga luar. Daun telinga terdiri dari daun telinga. Ini seandainya ini gambaran daun telinga, ini liang telinganya. Nah, iya. Nah, kemudian telinga luar ini berakhir di gendang telinga. Membran timpani itu. Kemudian bagian yang kedua adalah telinga tengah. Nah, di telinga tengah ini ibarat sebuah botol ya. Dia ada ruangan yang berongga yang berisi udara. Dan di dalamnya terdapat 3 macam tulang. Tulang malleus, incus, stapes. Liang telinga tengah ini harus dalam kondisi kosong berisi udara. Kalau kita bayangkan sebuah botol ya, kalau botol itu kosong kan nyaring bunyinya ya. Betul. Kalau seandainya telinga tengah ini yang seharusnya berisi udara, berisi cairan, maka pasti akan ada gangguan. Terjadi gangguan pendengaran. Kemudian bagian yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam inilah ada organ yang sangat penting untuk keseimbangan, ada labirin ya. Kemudian untuk pendengarannya ada kohlea yang dikatakan sebagai rumah siku. Disitulah nanti sinyal energi mekanik ya akan diubah menjadi energi listrik yang kemudian akan dikirimkan ke otak, kemudian ditangkap kita. Oh, ini suara A, oh ini suara B, ini suara mobil, ini suara kucing. Seperti itu. Akhirnya ini bisa masuk dan akhirnya didengar dan kita bisa mengidentifikasi ini suara mobil, ini suara kucing, ini suara pintu ketutup dan lain sebagainya. Itu prosesnya seperti itu melewati anatomi yang tadi sudah dokter sebutkan gitu ya, Dok. Itu proses mendengar gitu ya. Nah, kalau sudah tahu tentang apa itu fungsi telinga, anatominya, prosesnya sampai hingga akhirnya kita bisa mengidentifikasi suara tertentu yang masuk ke telinga kita, pertanyaannya kemudian apa-apa saja yang bisa menyebabkan gangguan di pendengaran kita, Dok? Dan biasanya gangguan apa aja yang bisa terjadi dari penyebab-penyebab tersebut? Jadi macam-macam gangguannya nanti ya sesuai dengan di mana sih tempat gangguannya terjadi ya. Sedikit saya ilustrasikan ya bagaimana proses mendengar ya. Ketika ada suara terdengar, itu kan berupa gelombang ya. Gelombang energi mekanik. Nah, gunanya daun telinga ini kan bentuknya seperti corong nih. Betul. Dia memfokuskan gelombang suara ini masuk dalam liang telinga. Masuk fokus ke dalam liang telinga ini, kemudian diakhirkan dengan membran timpani itu. Membran timpani akan menggerakkan suara tadi sehingga dia bergelombang. Kemudian dilanjutkan oleh ada tiga tulang pendengaran tadi ya, malleus, incus, stapes, bergerak secara simultan dan memperkuat gelombang suara tadi. Masuklah dia ke dalam kohlea, dan di kohlea ini ada cairan-cairan perilim, endolim yang ikut akhirnya menggerakkan namanya hair cell. Hair cell itu rambut-rambut pendengaran lah, katakan demikian ya. Nah, rambut hair cell inilah yang merubah energi mekanik. Gelombang ini kan seperti energi mekanik ya. Energi mekanik ini dirubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini akan ditangkaplah oleh saraf-saraf pendengaran. Dan saraf pendengaran akan mengirimnya langsung ke dalam korteks pendengaran di otak. Dan itu kejadiannya cepat, langsung simultan, terus. Sehingga langsung begitu kita mendengar suara, langsung terinvestasi di dalam otak. Seperti itu. Kalau yang di telinga luar, problemnya apa sih yang sering terjadi pada telinga luar? Pertama yang paling sering mungkin
cerumen obstruran ya, atau kotoran telinga yang menumpuk. Nah, sebenarnya ya secara fisiologis kotoran telinga itu ndak akan mekanisme pembersihannya terjadi secara otomatis. Oh, dengan sendirinya gitu ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya kita tidak perlu membersihkan telinga sampai supaya bersih gitu, ndak usah. Karena sebenarnya kotoran telinga itu ada loh gunanya. Oh. Ya. Jadi kalau dilihat anatomi tadi, ibarat tangan saya ini liang telinga ya, yang menghasilkan kotoran itu hanya sepertiga di sini. Nah, inilah terdapat ada folikel rambut, ada kelenjar sebasium. Kelenjar sebasium itu menghasilkan minyak ya, ada rambut-rambutnya, sehingga ketika ada debu masuk, ada serangga masuk, nyangkut nih sebenarnya di luar ini. Gitu. Nah, dan ketika ada kotoran baru yang terbentuk, terhasilkan, maka yang lama ini akan terdorong keluar. Apalagi dibantu dengan di 2/3 yang terakhir ini terdiri dari tulang langsung kulit. Nah, di kulitnya ini epitelnya itu secara teratur akan mendorong kotoran itu keluar. Sebenarnya seperti itu. Oke. Cuman yang terjadi karena kita orang itu kan rasanya bersihan ya, takut dikatakan jorok kalau ada kotoran gitu. Bersihkanlah dengan cotton bud misalnya ya. Akhirnya terdoronglah yang seharusnya mungkin dia keluar alami, sebagian mungkin keangkut nih waktu pakai cotton bud, tapi sebagian lagi terdoronglah ke dalam. Nah, itu ya. Jadi korek lagi, terdorong lagi ke dalam. Numpuk deh. Terdorong lagi ke dalam sampai jadi tabungan. Oke, jadi tabungan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bisa untuk beli jajan gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lagi seberapa penting dan gimana caranya menjaga kesehatan telinga kita supaya tetap sehat. Kalau tadi dibilang sebenarnya ini akan membersihkan secara diri sendiri gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini, pentingnya kesehatan telinga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Irawati, SPT HTKL, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Tangerang ya. Kita lanjut lagi nih Dokter Ira. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang kesehatan telinga gitu ya, sebenarnya ada nggak sih dok, maksudnya orang-orang yang rentan mengalami gangguan kesehatan telinga, entah itu dari usia, jenis kelamin, atau komplikasi dari beberapa penyakit tertentu gitu, yang akhirnya bisa berujung pada gangguan pendengaran di telinga kita gitu dok? Sebenarnya kalau dikatakan rentan, hampir semua usia bisa terjadi gangguan pendengaran ya. Kita mulai dari sejak bayi baru lahir ya, bisa terjadi tuli kongenital. Tuli kongenital itu tuli sejak dia lahir. Mungkin bisa terjadi pada waktu ibu lagi hamil, kena infeksi toksoplasma, rubella dan lain sebagainya ya, sehingga terjadi kerusakan nih pada kohlea si bayi pada waktu dia diproses di dalam kandungan, atau mungkin prosesnya terjadi ketika dia lahir, mungkin dia asfiksia ya, tidak langsung menangis, mungkin dia harus masuk inkubator, itu juga berpengaruh. Pada yang lebih tua, yang sering adalah presbikusis, karena proses degenerasi, karena proses usia ya, karena namanya orang tua pun tulangnya sudah jadi osteoporosis ya, rambutnya putih, demikian juga dengan telinga, terjadi proses degenerasi sehingga semua organ-organnya yang mungkin gedang telinganya menjadi tidak elastis, tulang pendengarannya dikaku, mungkin hair cell-nya juga kaku, sudah banyak yang rontok seperti itu. Dan bahkan yang di tengah-tengahnya orang dewasa muda atau anak remaja pun bisa terjadi ya. Misalnya pada remaja, kalau dia anak SMK misalnya kerja di tempat
di SMK yang dengan mesin ya itu juga berisiko. Di tengah daring sekarang juga penggunaan earset ataupun tidak daring ya, anak-anak kan suka banget tuh dengerin musik ya, pakai iPod apa segala macam, itu juga itu tadi ada rumus 60-60 tadi ya. Ada rumus tidak boleh lebih dari 60 menit nih, 60 pertamanya. Kemudian 60 satunya lagi volumenya maksimal 60%. Itu. Dan juga pada orang dewasa muda pada masa-masa dia produktif, pada pekerja di tempat yang bising, ya buruh mungkin, pemusik pun juga berisiko. Ya, dia yang drummer kan ada drummer Indonesia itu yang pernah dia trauma akustik ya, ketika dia memainkan drum sampai berapa jam, 24 jam atau apa saya lupa namanya itu ya. Itu juga dia pernah mengalami trauma akustik oleh karena kebisingan yang tinggi. Bahkan anak-anak yang tanggung nih yang suka main di tempat-tempat mall, ya tempat-tempat hiburan itu kan suaranya bising banget tuh Mas Raden. Itu juga dalam paparan yang jangka panjang itu juga bisa terjadi gangguan pendengaran. Jadi sebenarnya pada semua usia tetap rentan, tetap ada risiko untuk terjadi gangguan pendengaran. Tidak ada satu kategori tertentu yang rentan, tapi semua rentan tergantung pada bagaimana. Semua bisa. Semuanya bisa, tergantung salah satunya mungkin dari faktor lingkungan yang ada di sekitar kita dan juga pekerjaan gitu ya Dok ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari @ray_45. Dok, telinga sebelah kanan saya seperti agak bindeng ya. Dan mengeluarkan kotoran gitu. Nah rasanya seperti ada air yang masuk. Saya coba keluarkan tapi nggak keluar. Gimana ya solusinya? Nah ini sebelum ngomongin solusi, ini sebenarnya apa ini yang ada di dalam telinganya Mas Ray ini ya Dok ya? Agak bindeng ngeluarin kotoran, kayak ada air gitu. Pertama mungkin bisa dia ada kotoran nih. Kotorannya mungkin menumpuk ya. Jadi sudah tertimbun lama, terdorong-dorong. Ada air masuk mungkin ketika dia mandi atau ketika dia berenang. Nah air yang masuk ini membuat kotoran yang sebenarnya sebelumnya nggak ada masalah. Kalau dia kering kan nggak terlalu bermasalah nih, kecuali kalau padat banget. Ada air masuk, kotoran ini kayak mengembang. Sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman ya, seolah-olah ada air yang terjebak di sana. Itu pertama. Kemudian kedua, kadang-kadang gara-gara kita korek-korek tadi pakai cotton bud ya. Nah itu menimbulkan iritasi nih. Nah, iritasi itu lecet, itu mengeluarkan cairan dia, tereksudasi gitu. Nah, menumpuklah dia di telinga ini, sehingga menimbulkan rasa penuh di telinga. Jadi bisa kadang-kadang kalau ada yang tanya, kadang-kadang ada juga tuh pasien ya WhatsApp gitu, dokter telinga saya terus gini, aduh Bu itu bisa 2 macam nih Bu, bisa serumen, bisa otitis eksterna ya, otitis eksterna tadi gara-gara dikorek-korek itu jadi infeksi seperti itu. Jadi kadang kalau kita konsultasi kalau THT itu dengan WhatsApp itu kita kadang tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, oleh karena itu tadi ya apa yang diucapkan kadang sama yang dilihat bisa berbeda. Oke, semoga ini bisa menjawab. Kalau yang infeksi Mas Raden, saya tanya dulu, ada riwayat korek-korek telinga nggak? Ada keluhan gatal nggak? Ada keluhan sakit? Kalau itu biasanya lebih cenderung ke otitis eksterna, infeksi telinga. Oke, berarti tetap harus ke dokter, spesialis THT untuk kemudian tahu nih apa yang menjadi masalah dari Mas Ray ini sendiri gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Mas Ray, semoga bisa menjawab pertanyaannya dan semoga cepat pulih kembali ya pendengarannya. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok. Dok, ini kalau kita ngomongin pandemi, tadi kan dokter sempat menyebut ada rumus yang 60-60-60 tadi gitu ya. Nah, mau nggak mau kan selama pandemi ini kita harus bekerja di rumah dan biasanya akan lebih banyak waktu kita untuk Zoom meeting dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sampai malam hari takut anaknya keganggu gitu ya, akhirnya pakai headset. Nah itu sebenarnya akan mengganggu kualitas pendengaran kita nggak sih sebenarnya, meskipun akhirnya kita pakai rumus yang 60-60 tadi, dan seberapa lama intensitas kita penggunaan intens ke gawai-gawai tersebut dengan menggunakan katakan earpiece atau headset gitu yang akhirnya bisa membuat potensi katakanlah 6 bulan gitu ya, ini bisa berpotensi pada kesehatan telinga kita gitu, karena kita tahu kan pandemi udah setahun nih Dok, berarti kurang lebih setahun orang-orang sudah mulai WFH dan menggunakan gawai secara intens di rumah gitu. Prinsipnya tetap seperti tadi ya Mas Raden, jadi prinsip 60-60 tadi. Jadi tetap diusahakan 60 maksimal, waktunya tidak lebih dari 60 menit dan volumenya kecilkan 60%, kalau bisa mau lebih kecil silahkan ya.
Dan memang beberapa penelitian memang nggak bisa dipastikan nih, oh ntar kalau pakai earset sekian jam bakalan 6 bulan kemudian bakalan tuli atau apa, nggak bisa dikatakan demikian juga sih, karena bervariasi juga tergantung dengan tingkat kesehatan dan apa yang ada di dalam tubuh kita sendiri ya masing-masing ya. Tapi yang penting tetap kita perhatikan yaitu 60-60 tadi. 60-60 tadi itu ya. Karena kita nggak mungkin toh cuma 1 jam ya. Zoom ya, Zoom yang ada WFA ya, kita pakai speaker aja. Pakai speaker aja ya. Oke. Nah, Dok, ini kalau dengan berbagai cara yang sudah dilakukan tadi gitu ya, apakah kemudian ketika akhirnya pun ketika orang mengalami gangguan kesehatan pendengaran atau telinganya gitu, apakah nanti ini akan mengganggu atau menjalar ke kesehatan organ tubuh kita yang lainnya? Ada potensi ke situ nggak, Dok? Bisa. Jadi pada penyakit yang kalau dikatakan orang awam tuh conge itu Mas Raden ya. Jadi conge itu kan ada infeksi, awalnya infeksi telinga tengah akut ya. Dimana anak waktu kecil mungkin dia sering batuk pilek, kemudian gendang telinganya bolong, pecah, mengeluarkan cairan, dan dia tidak sempat sembuh. Terinfeksi lagi berulang, dia masih berenang, masuk cairan kotor ke dalam telinga tengah, terinfeksi lagi, semakin melebarlah lubang di gendang telinga ini, dan semakin mengurus, infeksinya terjadi berulang mengerus tulang-tulang pendengaran. Bisa terjadi, bisa merembet tadi ke gangguan keseimbangan, terjadi labirintitis. Bahkan di bagian atas, ini kan telinga kita ya, ini ada tulang-tulang pendengaran, setelah tulang-tulang pendengaran itu langsung berhubungan dengan selaput otak, meningen, langsung berhubungan sama otak juga ya, sehingga bisa terjadi meningitis, bisa terjadi abses otak seperti itu pada jangka panjang. Jangka panjangnya itu ya, terjadi pada istilahnya kalau secara medis itu otitis media supuratif kronik dengan komplikasi. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, Dok. Kita sapa terlebih dahulu ya. Baik, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Pak Mulyo di Depok. Pak Mulyo di Depok, silakan Pak Mulyo. Ya, selamat pagi dokter. Pagi Pak Mulyo. Ya, begini, saya punya kasus telinga saya itu sebelah kiri, itu sering gatal sekali. Nah, terus nanti karena nggak tahan, saya korek pakai cotton bud ya. Nah, nanti cotton bud itu saya lancipin, saya korek-korek, hilang itu. Tapi nanti besok lagi gatal lagi. Pernah saya udah bertahun-tahun ini sebetulnya. Nah, dan ini handphone pun saya pakai sebelah kiri, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Pernah saya bawa ke dokter THT, tidak ada masalah katanya gitu loh. Cuman gatalnya itu nggak hilang sampai sekarang. Ini udah puluhan tahun ini, gimana dokter? Oke, dokter sudah jelas atau ada yang ditanyakan, Dok? Cuman itu aja ya. Sudah ya, sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Mulyo di Depok. Kita akan coba jawab. Silakan Dokter Ira. Jadi sebenarnya rasa gatal itu kadang-kadang berupa sensasi ya. Bisa juga sebelumnya memang sudah ada infeksi yang menimbulkan rasa gatal. Tapi kesan saya sih Pak Mulyo, mungkin kesan saya bukan enggak karena sudah diperiksakan ke dokter tidak ada masalah. Berarti sebenarnya di telinganya nggak ada masalah nih. Cuman dia ada feeling sensasi rasa gatal. Dan begitu gatal ini dikorek ya, jadi bukannya tambah hilang. Gatal itu kalau kulit kita ini kita korek, kita garuk, itu gatal tuh nggak akan hilang, malah akan menimbulkan rangsangan untuk menjadi lebih gatal lagi. Jadi hindarilah korek-korek telinga, oleh karena dengan korek-korek itu bisa menimbulkan tadi infeksi telinga luar yang dikatakan istilah medisnya itu otitis eksternal. Nah, supaya nggak ngerasa gatal lagi gimana ini, Dok? Ada solusi atau cara yang bisa dilakukan oleh Pak Mulyo nggak ini kira-kira? Enggak sih, kadang itu tadi yang dikatakan kadang-kadang itu sensasi. Kadang-kadang juga banyak yang seperti itu. Dok, gatal. Enggak kok Bu, normal. Ini enggak kering-kering amat. Kadang-kadang juga kalau kering ya, kalau kulit kita kering kan jadi gatal tuh. Nah, itu juga dia kadang enggak. Jadi intinya kalau gatal hindari korek-korek. Karena semakin dikorek akan keluar hormon yang akan membuatnya menjadi semakin gatal. Jadi kalau gatal dibiarin aja gitu atau gimana, Dok? Iya, dibiarkan aja, jangan dikorek. Nanti apakah dikorek, akan hilang sendirinya? Iya. Oke. Apakah perlu pakai cairan khusus atau enggak? Biarin aja?
Enggak juga sih, enggak ada terapi cairan. Sebenarnya telinga enggak perlu dimasukkan sesuatu ya. Kadang-kadang ada yang seperti tadi itu kemasukan air, dia terus tambah dimasukin air supaya airnya keluar gitu ya. Enggak. Jadi kalau seandainya kita kemasukan air ini waktu kita berenang dan di dalam itu tidak ada Masukin kotoran, lagi. maka air yang masuk ini akan keluar lagi sebenarnya. Jadi nggak perlu dipanggil-panggil gitu supaya keluar. Mitos itu ya, dan saya sering melakukan itu kalau berenang. Oke, berarti itu mitos. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Mulyo yang ada di Depok, dan semoga sehat terus dan tidak ada sensasi gatal lagi ya Pak Mulyo ya. Terima kasih, salam untuk keluarga di rumah di Depok Pak Mulyo. Terima kasih. Baik dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya kesehatan telinga kita tetap terjaga dengan baik gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pentingnya kesehatan telinga, bersama dengan Dr. Irawati SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Dok, sebelum kita lanjut dok, kita akan terima telepon terlebih dahulu ya dok ya, dari pemirsa Bincang Saati. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Ya, selamat pagi dengan... Selamat pagi Pak Raden. Iya, dengan siapa di mana Pak? Selamat pagi Pak Raden. Iya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Iya. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi juga Bapak. Boleh tahu namanya siapa dan di mana? Dengan Herwanta Surabaya. Bapak Hermanto di Surabaya. Monggo Pak. Dengan Herwanta Surabaya. J Pak. Pak Hermanto Surabaya. Silakan ke dokter langsung. Herwanta Surabaya. J Pak. Silakan. Ya. Ya. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Pak Herwanta. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Pak Herwanta. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Pak. Pagi Bu Dokter. Iya pagi dok. Bu Dokter. Ya, selamat pagi Pak. Bu Dokter, Jelas, mohon informasi. Kalau kita makan cabai terlalu pedas kan telinga sekarang ada rasa seperti apa gitu ya? Bu Dok. Iya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya Pak. Iya betul. Dan bagaimana kalau kita terlalu sering makan cabai pedas selama ini? Apakah berpengaruh kepada penurunan daya dengar? Oh, oke. Itu ya pertanyaannya Pak Herwanto ya. Terima kasih Pak Herwanto yang ada di Surabaya. Kita akan coba jawab ya Pak ya. Matur nuwun nih Pak. Oke, kita ke dokter Ira. Gimana ya dok? Kalau ada pengaruhnya apakah makanan pedas akan menimbulkan gangguan sih? Enggak ya. Tapi memang ada sensasi karena kita kan di telinga tengah itu juga dihubungkan dengan hidung. Ada sebuah saluran namanya tuba eustachius. Iya. Ya, dia berupa sebuah rongga yang bukan berupa ada pintu kanan kiri itu enggak, dia hanya sebuah saluran yang kadang-kadang dia bisa sedikit terbuka tergantung dengan tekanan. Jadi dia fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan tadi supaya di dalam telinga tengah ini tetap seimbang tekanannya. Nah, kalau kita makan pedas ini itu kan di mulut ya, kita makan kan di mulut. Nah, mukosa mulut ini kan juga jadi satu nih sama mukosa yang di hidung. Nah, mungkin rasa pedas itu juga sampai juga ke tuba eustachius sehingga sedikit menimbulkan rasa sensasi seperti itu ya. Tapi kalau menimbulkan gangguan sih tidak, salah tidak. Oke, kalau bisa mungkin ya jangan terlalu pedas-pedas juga makannya gitu kali ya dok ya. Nanti kasihan juga lambungnya, perutnya gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Herwanto yang ada di Surabaya. Saya terus ya Pak ya, dan salam untuk keluarga di rumah yang ada di Surabaya. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Saati pagi hari ini. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Di segmen terakhir ini kita akan bahas tips nih dok. Mungkin ini bertepatan juga dengan World Hearing Day ya dok ya. Gimana nih dok? Iya, jadi ada kebetulan ada hari ini tanggal 3 Maret bertepatan dengan World Hearing Day ya. Tanggal 3 Maret 2021 ini Rumah Sakit IMC Tangerang ikut memperingati World Hearing Day
Ayo mari kita jaga kesehatan pendengaran kita dengan 4 cara. 1, hindari tempat-tempat dengan tingkat kebisingan yang tinggi. 2, hindari penggunaan earset secara berlebihan. Kuncinya tadi, maksimal penggunaan tidak lebih dari 60 menit dan volumenya juga maksimal 60%. Kemudian ketiga, lakukan deteksi dini gangguan pendengaran. Pada bayi bisa dilakukan pemeriksaan sejak bayi baru lahir. Dan keempat, jaga kesehatan pendengaran dan kebersihan telinga kita. Kalau perlu lakukan pemeriksaan secara berkala. World Hearing Day, peduli pendengaran untuk semua. Peduli pendengaran untuk semuanya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin untuk World Hearing Day, Mas Raden. Betul. Oke, sebenarnya rutinnya setahun itu berapa kali sih, Dok, harus periksa ke telinga kita itu? Kalau seandainya dia memang jenisnya serumennya dia tuh serumen batu atau dikatakan tadi sebasiumnya produksinya berkurang dengan usia dan lain sebagainya, mungkin 6 bulan sekali. Tapi kalau nggak ada keluhan, dia normally dan nggak korek-korek telinga, sebenarnya juga nggak harus rutin sih ya. Oke, tapi kalau ada, misalkan tadi dokter menyebut kotoran akan keluar sendiri, tapi kalau ada di luar-luar sedikit-sedikit itu yang ada warna yellow itu gitu ya dok, itu boleh dikasih tisu gitu boleh ya, asal tidak terlalu dikorek di dalam. Kalau kita mandi kan kita handukan nih, itu bersihkan sedikit. Jadi yang di luar itu kena dari handuk. Oke, boleh dibersihkan, tapi jangan sampai ke dalam-dalam juga gitu ya dok ya. Yang penting di luarnya tetap kelihatan bersih gitu. Kalau sampai ke dalam jangan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Ira sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di World Hearing Day. Semoga sehat-sehat terus dan nanti kembali lagi ke Tangerang dengan selamat dari Aceh gitu ya. Baik, terima kasih dok. Iya, selamat pagi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088981005000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.itv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.